Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan beberapa hal penting terkait dengan validasi bakal sertifikat pendidik. Bagi Bapak Ibu mahasiswa PPG Piloting 2 yang lulus UKP PPG pada periode 2 sebelum sertifikat pendidiknya dicetak, itu LPTK wajib melakukan proses review atau validasi bakal sertifikat pendidik kepada Bapak Ibu mahasiswa. Dikarenakan untuk memastikan apakah data yang sudah muncul di bakal sertifikat pendidik itu sudah sesuai, sudah valid sesuai dengan yang ada di ijazah terakhir ataupun di beberapa berkas pribadi dari Bapak Ibu lainnya. Oke, nanti untuk tindak lanjut dari validasi bakal serdik atau sertifikat pendidik, itu admin akan mengirimkan postingan chat melalui grup WA mahasiswa. Silakan nanti dibaca dengan seksama, diteliti, lalu dicerna dengan baik untuk makna apa yang tertulis pada narasi chat yang dikirim di grup. Nanti ada beberapa poin penting yang harus Bapak Ibu perhatikan di narasi chat tersebut, yaitu terkait link unduh atau link pengecekan bakal sertifikat pendidik. Nah, di sini nanti untuk linknya. Lalu yang kedua itu adalah memastikan nomor induk mahasiswa itu sama dengan yang ada di laman Pedidikti dengan yang tercetak di bakal sertifikat pendidik. Berikut pun juga untuk nama lengkap, untuk tempat lahir, tanggal lahir, bulan lahir, dan tahun lahir. Silakan nanti disesuaikan, divalidasi ke ijazah terakhir. Setelah itu nanti kiranya mungkin ada Bapak Ibu yang kesulitan untuk mengecek kesesuaian dari nomor induk mahasiswa di laman Pedidikti. Mungkin belum paham caranya, silahkan nanti dicek melalui link yang ada di bawah, yaitu link tutorial pengecekan NIM pada laman Pedidikti. Nah, nanti setelah dilakukan proses pengecekan atau validasi data yang ada di bakal sertifikat pendidik, barulah nanti langkah terakhir Bapak Ibu melakukan konfirmasi validasi melalui link Google Form yang sudah tersedia di bagian paling bawah ini. Dan ini merupakan tahapan terakhir setelah dipastikan nama lengkap, nomor induk mahasiswa, tempat, tanggal, bulan, dan tahun lahir itu sudah sesuai semua. Kalaupun tidak sesuai, nanti silakan bisa ditindaklanjuti perbaikannya melalui Google Formulir ini. Nanti silakan untuk langkah pertama Bapak Ibu copy paste saja link pengecekan untuk bakal serdik di bagian paling atas ini. Di copy lalu buka browser, boleh menggunakan Mozilla ataupun Google Chrome, dibuka jendela barunya atau open a new tab. Setelah itu dipastekan di sini, lalu di enter. Tunggu sampai halaman utamanya terbuka. Nah, seperti ini. Pada halaman utama dari Google Drive yang kita akses tadi melalui melalui link yang sudah diberikan, itu memuat 3 berkas PDF file dari bakal sertifikat pendidik. Yang pertama bakal serdik 1, bakal serdik kedua untuk yang kedua, dan yang terakhir adalah bakal serdik ketiga. Nah, kok kenapa ada 3 saja? Ini tidak hanya 3 saja, melainkan dalam satu file ini, misalkan di bakal serdik 1, ini berisi 500 data bakal sertifikat pendidik. Demikian pula di file PDF bakal serdik 2 ini berisi 500 bakal serdik, dan di file PDF bakal serdik ketiga ini berisi 284, menyesuaikan dengan jumlah total keseluruhan mahasiswa PPG guru tertentu Piloting 2 yang lulus sejumlah 1284, maka dipastikan di sini jumlahnya sudah sinkron, sudah sama, 500 ditambah 500.000 ditambah yang di sini tadi 284. Nah, nanti silakan Bapak Ibu di-download, diunduh caranya. Jangan dibuka melalui
Google Drive, misalkan seperti ini, diklik 2 kali. Nah, ini nanti akan lama untuk digeser ke kanan. Terus itu pun juga harus harus koneksi atau jaringan internetnya tuh harus bagus. Sehingga di sini disarankan lebih baik di download saja Bapak Ibu, jangan dibuka melalui Google Drive di sini. Nah, silakan Bapak Ibu download satu-satu caranya, nanti diklik download sampai dengan bakal cerdik yang ketiga. Atau kalau mungkin Bapak Ibu yang sudah paham IT, yang sudah paham cara menggunakan WinRAR atau WinZip, silakan nanti bisa di download atau diunduh melalui bagian yang di atas ini. Nah, di sini silakan nanti diklik download. Nanti ketika sudah diklik download, maka ketiga file ini itu akan di zipping, dikompres dalam file RAR atau file zip. Kalau misalkan di download satu-satu tadi, itu akan muncul di bagian paling atas. Nah, di sini. Nah, di sini diharapkan untuk koneksi internetnya itu Bapak Ibu untuk jaringan yang betul-betul stabil, dikarenakan proses validasi bakal cerdik itu membutuhkan koneksi jaringan, baik itu untuk proses download bakal sertifikat pendidik ataupun untuk pengisian formulir konfirmasi validasi bakal sertifikat pendidik. Nanti setelah di-download keseluruhannya, silakan Bapak Ibu pisahkan dalam folder terpisah. Nah, seperti yang di sini. Untuk yang tadi di-download satu-satu, maka muncul seperti yang ada di tampilan layar. File PDF untuk bakal cerdik 1 sampai dengan file PDF untuk bakal cerdik ketiga. Sedangkan untuk yang tadi di-download sekaligus itu akan diformat dalam bentuk file WinRAR atau WinZip. Nanti silakan tinggal di ekstrak saja, ekstrak file atau di ekstrak di sini. Nanti akan muncul di halaman yang kosong ini untuk hasil proses ekstraksi ini. Oke, untuk kita tindak lanjuti yang pertama, yaitu silakan Bapak Ibu download, dibuka file PDF bakal cerdik satunya. Nah, nanti silakan digeser ke bawah untuk melakukan pengecekan nama Bapak Ibu itu terdapat di halaman berapa. Seperti yang muncul di sudut paling kanan di sini. Ini kan halaman 1. Nah, di sini ada angka 500, itu berarti bahwa satu file ini memuat 500 PDF bakal sertifikat pendidik. Kiranya tidak ada nama Bapak Ibu di bakal cerdik 1, silahkan lakukan pengecekan di bakal cerdik 2. Dan demikian pula kalau di bakal cerdik 1 dan 2 tidak ada, lakukan pengecekan atau pencarian di bakal cerdik 3. Dan dipastikan pasti ada, wajib pasti ada. Jadi tidak ada lagi yang admin ingin dengar kalau misalkan mahasiswa melaporkan, Pak, kok data saya tidak ada, bakal cerdik saya itu tidak ada. Padahal dipastikan kalau yang bersangkutannya lulus, maka namanya pasti akan termuat di bakal cerdik 1 atau di 2 ataupun yang di 3 di sini. Oke, nanti setelah Bapak Ibu buka untuk file PDF-nya seperti yang ada di video sebelumnya terkait dengan persiapan pencetakan cerdik, nanti silakan dicek untuk nama lengkap. Ini nama lengkapnya, lalu nomor induk mahasiswa, tempat lahir, tanggal, bulan, dan tahun lahir. Nah, lalu dicek juga di fotonya. Kalau misalkan fotonya belum sesuai dengan ketentuan yang diinstruksikan oleh admin LPTK, silahkan Bapak Ibu sesuaikan, diunggah, diupload pada laman BP3 atau di UKP PPG bppp kemdikbud.go.id, yaitu laman di mana Bapak Ibu pertama kali dulu mendaftar UKP PPG. Jadi nanti tinggal diganti saja foto yang muncul di sana dengan foto yang sesuai. Dan admin sudah mengirimkan instruksi dan langkah-langkah untuk perbaikan foto untuk yang akan muncul di sertifikat
pendidik. Nanti untuk yang nama lengkap itu harus sama, wajib sama dengan yang tertulis pada ijazah terakhir. Kalau misalkan di ijazahnya tertulis Abdul tanpa ada titik di sini, silakan diperbaiki, tuliskan Abdul nanti di Google formulirnya untuk konfirmasi validasi. Jadi harus persis sama, kalau disingkat, kalau ada titik, cantumkan titik. Jadi tidak boleh misalkan kalau di ijazahnya itu tidak ada singkatan, sedangkan di serdiknya ada singkatan, dan Bapak Ibu ya mengabaikan hal itu. Karena kedepannya itu akan mengalami kendala terkait dengan pemberkasan setelah Bapak Ibu menerima sertifikat pendidik, karena ada ketidaksesuaian nama yang muncul di ijazah terakhir dengan nama yang muncul di sertifikat pendidik. Jadi saya ulangi, untuk nama lengkap wajib sama dengan yang tertulis di ijazah terakhir. Kalau ada yang disingkat, silahkan samakan singkatannya. Kalau tidak disingkat, cek apakah di serdik atau di ijazah tidak disingkat dan sebagainya. Selanjutnya NIM. Nah, untuk yang nomor induk mahasiswa, silahkan lakukan pengecekan di laman PD Dikti. Untuk tutorialnya sudah ada di postingan chat yang akan dikirim nanti. Di sini nanti silakan dibuka saja. Kalau sudah dibuka, dicek, dimasukkan NIM Bapak Ibu, diklik enter sesuai dengan instruksi pada video tutorial. Kalau misalkan sudah sama, maka aman untuk dua data yang sebelumnya, yaitu nama lengkap dan nomor induk mahasiswa. Selanjutnya untuk tempat lahir, tanggal lahir, bulan lahir, dan tahun lahir. Nah, di sini juga sama seperti nama tadi. Validasinya adalah ke ijazah terakhir. Nah, untuk ijazah terakhir itu kan biasanya dicantumkan tuh untuk data tempat lahir, tanggal, bulan, dan tahun lahir dari mahasiswa. Dan di sana dipastikan harus sama. Kalau tempatnya ditulis misalkan seperti yang ada di sini, ya harus disamakan juga. Kalau misalkan ada yang salah, nanti diisi di Google formulir perbaikan data. Demikian pula untuk tanggalnya di sini. Untuk tanggal itu ditulis dalam narasi teks, tidak dalam bentuk angka. Dipastikan sudah benar dengan yang ada di ijazah. Lalu untuk bulannya pun juga harus sama. Demikian pula untuk tahunnya. Kalau misalkan Bapak Ibu ada menemukan di ijazah terakhir tidak tertulis tanggal dan bulan, mungkinnya cuma tahun lahir saja yang tertulis, silahkan nanti validasinya adalah ke berkas kartu tanda penduduk. Jadi rekognisi yang paling kuat itu yang pertama adalah ijazah terakhir, lalu yang kedua itu adalah di KTP atau kartu tanda penduduk. Dicek di KTP-nya untuk tanggal, bulan, dan tempat lahirnya. Kalau misalkan di ijazah terakhir tidak tertulis untuk data tempat lahir, tanggal lahir, dan bulan lahir. Oke, jika sudah dicek ke semuanya, untuk filenya sudah sama mungkin atau ada yang salah, nanti barulah Bapak Ibu boleh menindaklanjuti pengisian Google formulirnya atau formulir konfirmasi validasi bakal sertifikat pendidik. Oh ya, untuk yang muncul di sini diabaikan dulu Bapak Ibu karena memang harusnya di sini tanggal 13. Ini hanya masih template bakal sertifikat pendidik. Nanti yang Bapak Ibu akan terima itu di sini tertulis tanggal 13 sesuai dengan yang diinformasikan di grup. Jadi nanti tidak ada lagi yang bertanya, Pak, kenapa itu datanya berbeda misalkan dengan yang diinformasikan di grup kemarin. Nanti akan dipastikan akan sama untuk tanggal yang muncul di sertifikat pendidik final cetak yang akan dikirim ke alamat, atau mungkin nanti bagi Bapak Ibu yang menyempatkan diri yang ada di Lombok untuk mengambil sendiri serdiknya di LPTK. Oke, kiranya misalkan tadi datanya ternyata setelah dilakukan pengecekan sudah sesuai atau mungkin ada yang tidak sesuai, silakan nanti Bapak Ibu tindak lanjuti pengisian Google formulirnya di sini.
Ini di copy lalu dipastekan di browser seperti halnya cara yang pertama tadi untuk copy paste link tautan untuk unduh atau pengecekan bakal sertifikat pendidik. Nah, nanti untuk formulirnya itu di sini ada beberapa isian yang harus Bapak Ibu lengkapi. Harap dipastikan untuk isian kolom yang memiliki tanda bintang ini itu wajib untuk diisikan. Namun sebelum itu diisi sekian kolom yang ada di bawah. Silakan nanti Bapak Ibu buka ini untuk surat pernyataan. Nah, surat pernyataan ini nanti itu akan sebagai pegangan kami LPTK kiranya ke depan ternyata ada data yang salah padahal sudah ditindaklanjuti validasi, mungkin karena kelalaian dari mahasiswa terkait, sehingga ya kedepannya ini sebagai pegangan kami untuk rekognisinya bahwa LPTK ya sudah melakukan validasi dan ternyata kesalahan tersebut yang murni sumbernya dari mahasiswa bukan dari LPTK. Dan untuk surat pernyataan ini itu sifatnya wajib dikumpulkan, diunggah atau diupload pada Google Formulir, sehingga nanti silakan di-download dulu, diklik seperti cara saya tadi. Setelah itu klik file. Nah, ini di-download dalam format Microsoft Word. Oke, diklik download. Nah, nanti silakan dibuka. Setelah dibuka nanti Bapak Ibu print, boleh ditulis pakai pulpen atau langsung diketik di komputer atau di laptop. Untuk data nama silakan tuliskan nama lengkap. Nama lengkapnya tanpa gelar. Jadi harus sama dengan yang tertulis di ijazah terakhir tanpa ada gelar. Lalu nomor induk mahasiswa yang sudah dicek di halaman PDDikti, tempat dan tanggal lahir sesuai dengan yang tercantum di ijazah terakhir, atau untuk alternatifnya yaitu di kartu tanda penduduk kiranya di ijazah terakhir tidak tercantum untuk data tempat dan tanggal lahir. Lalu bidang studi silakan dipilih. Ini hanya sebagai sampel saja, bukan dipilih. Boleh Bapak Ibu hapus lalu dituliskan bidang studi yang sesuai, karena di sini hanya dituliskan 4 bidang studi yang seharusnya kita ada 5 bidang studi di LPTK Umat. Di sini kurang ditulis untuk yang pendidikan Pancasila. Nanti ini dihapus saja Bapak Ibu, setelah di-download itu dihapus. Baru bisa ditulis pakai pulpen, kalau misalkan di print baru ditulis, atau diketik terlebih dahulu di laptop atau di komputer. Silakan disesuaikan dengan bidang studi Bapak Ibu masing-masing. Dan asal instansi, nah, untuk asal instansi di sini itu adalah asal alamat sekolah atau nama sekolah Bapak Ibu, jadi bukan nama LPTK. Kalau misalkan ada dari SD sekian atau SMP sekian atau SMA sekian, silakan ditulis nama sekolahnya di sini. Nah, untuk alamatnya yaitu alamat sekolah Bapak Ibu. Jadi saya ulangi, untuk asal instansi itu bukan nama LPTK-nya, bukan nama Universitas Muhammadiyah Mataramnya, melainkan nama sekolah di mana Bapak Ibu mengabdi. Sekolah dasarnya, sekolah menengah pertama atau sekolah menengah atas atau sederajat. Demikian pula untuk alamatnya, yaitu alamat sekolah tadi. Nanti silakan diisi di sini untuk tempat penulisan suratnya, misalkan itu Mataram atau Sumbawa atau Flores dan sebagainya, ataupun mungkin Denpasar. Silakan nanti setelah itu dituliskan di sini tanggal, bulan, dan tahun. Kalau misalkan yang ketik, silakan tinggal dilengkapi saja yang kurang. Kalau yang tulis tangan ya tinggal ditulis menggunakan pulpen di sini. Setelah itu tuliskan nama lengkap di sini. Kalau yang paling bawah ini nama lengkap boleh dengan gelarnya atau boleh juga tanpa gelar. Setelah itu dibubuhkan materi 10.000 baru ditanda tangan. Nanti setelah dipastikan semuanya diisi, setelah ditanda tangan dan dibubuhkan materi, di scan menggunakan alat scan atau menggunakan scan kamera HP. Setelah itu Bapak Ibu
upload ke formulir validasi bakal Serdik. Nah, caranya nanti silakan yang pertama tuliskan nama lengkap terlebih dahulu. Tuliskan nama lengkapnya siapa, dan di sini tuliskan nama lengkap tanpa gelar. Dan harus sesuai dengan yang tertulis di ijazah terakhir. Tinggal ditulis saja di sini Bapak Ibu, boleh menggunakan huruf kapital, boleh atau mungkin biar seragam silakan ditulis menggunakan huruf kapital semua atau huruf besar semua untuk pengisiannya. Misalkan di sini saya contohkan seperti ini. Dituliskan tanpa ada gelar. Oke, setelah itu jenjang pendidikan terakhir nanti disesuaikan dengan ijazah yang terakhirnya. Kalau S1 strata 1 silakan pilih yang S1, kalau D4 atau D3 atau D2 silakan dipilih disesuaikan dengan ijazah terakhir. Kalau misalkan ada yang baru lulus atau sudah lulus untuk magister strata 2, silakan nanti dipilih saja untuk yang S1 di sini, karena untuk persyaratan daftar PPG kemarin kan itu diminta ijazah terakhir yang untuk di jenjang strata 1-nya. Silakan diisi ini dengan disesuaikan dengan ijazah terakhir yang Bapak Ibu miliki. Setelah itu bidang studi tinggal dicentang saja. Misalkan di sini saya contohkan strata 1 atau nama ini sebagai contoh saja. Oke, bidang studinya mungkin PGSD, silakan diklik PGSD, lalu kategori PPG-nya. Nah, karena untuk mahasiswa PPG guru tertentu piloting tahap 2 ya silahkan nanti Bapak Ibu pilih yang pertama, first taker guru tertentu piloting tahap 2. Jangan pilih yang retaker ini. Nah, setelah itu tuliskan alamat lengkap untuk kirim sertifikat pendidik. Nah, nanti di sini kami sangat membutuhkan data ini untuk mengirimkan final cetak dari sertifikat pendidik Bapak Ibu. Nanti silakan dilengkapi, kalau misalkan alamatnya ada nama jalan, dituliskan jalannya. Kalau misalkan tidak ada nama jalan, itu dikosongkan. Ya, misalkan contohnya di sini Jalan Sukatani. Lalu untuk nama dusun, contohnya mungkin Dusun Sukamaju, sampai dengan di bawah nomor kode pos dan nomor HP, WA atau WhatsApp itu dilengkapi semua. Nah, setelah Bapak Ibu pastikan apa saja yang dibutuhkan di alamat lengkap, nanti di kolom isian itu diisikan seperti yang ada di bawah ini. Nah, diisikan lengkap dari jalan, lalu dusun, RT, RW, desa atau kelurahannya, lalu ada kecamatan. Oh ya, di sini ada kesalahan ketik sepertinya di sini. Seharusnya setelah desa atau kelurahan itu kan di sini kecamatan, lalu ada kabupaten, baru di sini kota. Jadi nanti silakan Bapak Ibu ikuti saja urutan nomor 1 sampai nomor 10, lalu digabung jadi satu seperti yang di bawah di sini. Itu yang dituliskan di kolom paling bawah. Nah, misalkan di sini saya contohkan. Ini sebagai contoh saja Bapak Ibu, saya pastekan saja yang di atas. Nah, nanti ditulis seperti ini. Oke, tadi yang salah itu di sini ada harusnya kecamatan. Oh ya, harusnya kecamatannya di bagian depan. Oke, di sini kabupaten. Nah, seperti ini nanti. Harus lengkap semua. Dusunnya, desa atau kelurahannya, kecamatannya, kabupatennya, untuk kota atau provinsi, dan wajib harus ada kode pos karena memang nanti ekspedisi yang kami gunakan untuk mengirimkan final cetak sertifikat pendidik Bapak Ibu yaitu melalui ekspedisi Pos Indonesia, karena nanti kami akan menyesuaikan anggarannya, disesuaikan dengan mana yang paling dekat, mana yang paling jauh, karena untuk kode pos ini tuh untuk bahan kami untuk melakukan pelacakan. Untuk melacak perekapan berapa sih biaya yang harus dihabiskan, karena memang untuk pengirimannya itu ditanggung oleh LPPK. Dan wajib pula mencantumkan nomor HP atau nomor WhatsApp yang aktif, dikarenakan beberapa pengalaman di PPG dalam jabatan tahun 2023 lalu
itu ada beberapa yang tidak mencantumkan sehingga kurir dari ekspedisi pos itu kesulitan menghubungi yang bersangkutan. Sehingga ya harus koordinasi kembali dengan admin LPTK, ya syukur-syukur bisa terbantu, bisa terhubungi mahasiswa bersangkutan. Dan pernah sekali itu untuk map berkas dokumen yang telah sampai itu dikirim balik ke ke LPTK, sehingga kami lakukan pengiriman ulang dikarenakan memang nomor HP yang dicantumkan oleh mahasiswa itu tidak aktif dan beberapa alamatnya pun juga tidak lengkap. Nanti untuk opsi alamat pengiriman, Bapak Ibu boleh menggunakan alamat domisili di rumah atau alamat sekolah. Jadi silakan nanti dipilih mana yang paling fleksibel yang Bapak Ibu anggap supaya nanti lebih mudah ditemukan oleh kurir ekspedisi. Di pengalaman PPG dalam jabatan tahun lalu itu ada yang menggunakan alamat sekolah karena memang mungkin alamat sekolahnya berada di daerah kecamatan, sehingga untuk kurir ekspedisi itu akan lebih mudah menjangkau alamat tersebut. Tapi nanti itu silakan menjadi keputusan Bapak Ibu untuk menentukan alamat tujuan pengiriman dari cetak sertifikat pendidik. Nanti setelah diisikan alamat lengkap di atas, nah kembali lagi di sini untuk nomor HP atau WA yang sudah ditulis di alamat tadi diinput ulang di bagian bawah. Nah setelah itu dipastikan apakah data Serdik sudah benar. Oke, saya isi saja sebagai contoh. Oke, dipastikan di bawah apakah data Serdik sudah benar. Jika data nama, lalu tanggal lahir, tempat lahir, bulan, dan tahun lahir, serta nomor induk mahasiswa sudah tepat, sudah valid, silakan Bapak Ibu klik ya. Kalau misalkan ternyata setelah dilakukan pengecekan, nama yang ada di bakal Serdik itu tidak sesuai dengan di ijazah, mungkin yang di Serdiknya disingkat, seharusnya yang di ijazahnya tidak disingkat, silakan nanti dipilih ini, dipilih tidak. Nah langsung ke bawah, jika tidak tuliskan data yang benar. Jadi diberikan keterangan misalkan untuk nama lengkap harusnya tidak disingkat. Nah, harusnya tidak disingkat, nanti dituliskan di sini namanya benar bagaimana, misalkan ini Abdul. Ternyata mungkin di bakal Serdiknya itu tertulis ABD seperti tadi, dan seharusnya di ijazah terakhir itu lengkap itu Abdul. Atau mungkin di Serdiknya disingkat untuk nama tengah, mungkin 2 nama tengah atau 1 nama tengahnya itu disingkat dengan huruf saja, mungkin entah itu A atau B atau C sampai dengan nama yang memang terkait dengan nama asli Bapak Ibu, silakan nanti disesuaikan dengan di ijazah, dituliskan keterangannya di sini. Kiranya mungkin namanya yang tidak sesuai, nanti ya dituliskan saja di sini perbaikannya kalau nama. Atau mungkin tempat lahirnya, tempat lahir yang seharusnya nanti dituliskan saja, mungkin tempat lahirnya di mana, mungkin di Bima ataupun di Lombok Tengah ataupun di mana yang sesuai dengan tertulis di ijazah. Nanti silakan ditulis seperti ini saja. Dan wajib diberikan keterangan. Nah ini yang seharusnya ini, supaya kami untuk panitia PPG bisa untuk menyesuaikan. Kalau misalkan di bagian tanggal lahir ya sama juga, tinggal dituliskan narasi teksnya yang sama di depan, diganti tempatnya menjadi tanggal lahir. Ini kalau misalkan bulan ya tinggal dituliskan bulan lahir, kalau tahun ya silakan ditulis tahun lahir yang seharusnya. Kalau misalkan NIM, tetapi kalau NIM ini jarang sekali terjadi itu kesalahan karena memang sebelumnya sudah diberikan file Excel sejumlah sekian mahasiswa di PPG guru tertentu piloting 2, sehingga dipastikan untuk yang nomor induk mahasiswa itu dipastikan sudah sesuai atau sudah tepat. Oke, nanti setelah diisi
untuk beberapa kolom yang di atas ini, silakan nanti untuk ditindaklanjuti kolom yang berikutnya, yaitu upload surat pernyataan. Nah, tadi surat pernyataan yang sudah Bapak Ibu isi, yang sudah ditanda tangan dan dibubuhkan materi 10.000, itu silakan nanti di-upload di bagian upload surat pernyataan, dan wajib formatnya harus PDF. Jadi setelah di-scan, diubah dulu ke dalam bentuk PDF, dan itu nanti silakan bagi yang belum paham caranya bisa membuka video tutorial mengubah file menggunakan software I Love PDF untuk mengubah atau mengkonversi file Word atau dokumen ataupun gambar ke dalam bentuk PDF di video yang sudah dibagikan tempo hari. Oke, untuk kolom berikutnya upload screenshot atau tangkapan layar NIM pada PD Dikti. Nah, di sini tidak ada bintangnya, jadi ini adalah isian yang opsional pilihan. Jadi kiranya Bapak Ibu mungkin koneksi jaringannya tidak bisa mengakses laman PD Dikti, itu bisa di skip saja, dilewatkan. Tapi kalau Bapak Ibu jaringan internetnya bagus, maksimal, silahkan nanti ditindaklanjuti, dicek untuk NIM-nya di laman PD Dikti, lalu di screenshot tangkapan layarnya nanti untuk diupload di sini. Setelah tadi dipastikan untuk tangkapan layar dari NIM di laman PD Dikti diunggah atau mungkin dilewatkan saja kalau misalkan memang jaringan internetnya bermasalah, silakan Bapak Ibu tindaklanjuti untuk kolom berikutnya. Ini yaitu upload scan ijazah pendidikan terakhir, hanya ijazah saja. Jadi jangan diupload transkripnya juga, jadi hanya ijazah. Dan dipastikan formatnya juga harus PDF. Dan yang terakhir, silakan Bapak Ibu upload foto terbaru berwarna dengan latar belakang warna merah sesuai dengan ketentuan yang telah disampaikan oleh LPTK. Di mana untuk foto ini hanya sebagai cadangan atau jaga-jaga saja kalau misalkan ternyata ada beberapa foto yang tidak sesuai, entah itu mungkin untuk posisi pundak ataupun posisi spasi bingkai atas dengan jarak kepala dari mahasiswa yang ada di foto, sehingga nanti admin LPTK bisa melakukan penyesuaian. Dan di sini nanti silakan wajib di-upload, diunggah dalam format JPEG atau JPG, dalam format gambar atau foto, jadi bukan dalam format PDF, dan yang ukuran 3x4. Ketentuan foto itu sudah disampaikan oleh admin LPTK sebelumnya, diharap disesuaikan, silakan diunggah di sini. Sekiranya semuanya sudah dipastikan diisi, sudah dilengkapi, dan wajib untuk surat pernyataannya juga harus diupload, silakan Bapak Ibu klik submit atau kirim. Nanti kalau menggunakan yang bahasa Indonesia, di sini akan tertulis kirim. Kalau di sini kan dia menggunakan bahasa Inggris, sehingga tertulisnya di sini submit. Setelah disubmit, itu nanti admin LPTK akan menindaklanjuti untuk pengecekannya. Jadi untuk data yang sudah sesuai itu akan langsung ditindaklanjuti pencetakan, langsung dicetak pekan depan. Kalau misalkan ini tuntas hari Minggu besok sesuai dengan deadline, maka hari Senin itu sudah bisa dilakukan pencetakan untuk mungkin ya 500 serdik dulu yang pertama, hari Selasa juga 500, dan Rabunya mungkin yang terakhir 284, sehingga setelah itu nanti panitia PPG melakukan proses fotokopi. Jadi untuk legalisirnya Bapak Ibu itu sudah disediakan oleh LPTK, itu masing-masing akan diberikan 5 lembar legalisir. Jadi akan difotokopikan dulu masing-masing satu serdik, itu ada 5 fotokopinya untuk dilegalisir, dan sekaligus dilakukan tanda tangan serdik oleh rektor LPTK. Jadi itu saja Bapak Ibu untuk proses tindak lanjut validasi bakal serdik. Silakan nanti dicek kembali di WA untuk narasi, chat untuk konfirmasi validasi bakal serdik. Diikuti langkah-langkah yang sudah disampaikan dalam video ini, jangan sampai ada yang terlewat, dan disimak secara baik-baik agar tidak ada lagi yang japri ke admin, ini seharusnya begini Pak, atau Pak saya tidak paham sekian. Itu wajib harus ditonton dari awal sampai dengan akhir, karena memang hanya dengan begini saja admin LPTK bisa menjangkau 1000 lebih mahasiswa.
Kalau dikawal satu-satu ya agak susah, akan memakan waktu yang sangat lama karena memang admin LPTK juga banyak aktivitasnya. Oke, demikian Bapak Ibu, semoga untuk video ini bisa membantu untuk melakukan proses validasi bakal serdik mahasiswa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.